Saudara-saudara, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini. Mari kita memasuki Minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, minggu ini, 17 Desember 2023, disebut Minggu Gaudete, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Mari kita memuji nama Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 81, O datanglah Immanuel. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudara, ibadah Minggu ketiga Advent ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang memeliharanya, dengan pengharapan akan pemulihan dalam rahmat kasih Allah. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, memasuki Minggu Advent ketiga ini, kiranya pengharapan makin jelas, melahirkan sukacita karena kabar baik tentang tahun pembebasan dan tahun rahmat Tuhan yang merawat orang remuk hati telah datang. Hari ini kita akan berefleksi dalam terang firman Tuhan dengan tema memurnikan hati menyambut pengharapan. Sebagaimana yang difirmankannya, mari kita sambut datangnya rahmat dari Tuhan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 81, O datanglah. Di atas puncak
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak menyambut firman-Mu. Kami mohon penyertaan tuntunan Roh Kudus agar menaungi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Ayat 19. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa engkau? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara, memurnikan hati menyambut pengharapan. Minggu Advent, 3 Advent di dalam kalender gereja juga disebut Gaudete, yang artinya sukacita. Sebab perjalanan menyambut pengharapan dalam Tuhan makin dekat. Namun demikian, masih ada minggu keempat yang menunjukkan bahwa masa Advent bagaikan sebuah perjalanan yang belum nampak tujuannya dan perlu terus dikerjakan. Mungkin di dalam perjalanan itu kita menghadapi pergumulan berat dan pengharapan yang belum terpenuhi. Advent minggu ketiga adalah minggu Gaudete atau minggu sukacita. Tetapi bagaimana bila kita sedang dalam keadaan yang berat dan tidak nampak tanda-tanda perbaikan? Misalnya, saat ini kita sedang sakit, sakitnya pun sakit yang tidak ringan, sakit parah,
bukannya membaik, malah makin parah, padahal sudah menghabiskan biaya perawatan yang tidak sedikit. Misalnya, relasi dalam rumah tangga terganggu karena ada kekecewaan, ada kecewa, tidak suka, situasinya tidak membaik, malah saling curiga, atau kondisi perekonomian yang tidak membaik, malah beban semakin bertambah. Saudara-saudara, jika kita menghayati pengharapan benar-benar, maka pergumulan dan perjuangan yang dijalani dapat memberikan makna dan tidak perlu dikuasai perasaan kecewa dan keluh kesah. Untuk itu kita perlu menyadari bahwa pengharapan dalam Tuhan itu membutuhkan hati yang murni dan kita hendak mencari kehendak Tuhan. Bisa jadi pengharapan kita sesungguhnya bukan pengharapan dalam Tuhan, tetapi pengharapan yang intinya adalah keinginan diri dan bahkan ambisi. Saudara, akan ada perbedaan bagaimana menghayati pengharapan saat kenyataan yang dihadapi demikian berat dan belum ada tanda-tanda perbaikan. Dalam hati yang mencari kehendak Tuhan, kita akan dimampukan memaknai kenyataan hidup sebagai sebuah proses pemurnian dan menjalaninya dengan sukacita. Tapi bagi yang pengharapannya berdasar keinginan diri, berdasar ambisi, nah itu akan mengalami kesulitan, merasakan damai sejahtera, bahkan apalagi sukacita, sulit menggapainya. Maka dalam minggu Gaudete, minggu sukacita ini, mari kita hayati pemurnian hati kita dari ambisi-ambisi diri dan pribadi. Bahkan dengan memurnikan hati kita dapat dipakai menjadi saksi sehingga hidup kita lebih bermakna. Jemaat yang terkasih, Advent adalah waktu menunggu datangnya rahmat Allah. Salah satu kemungkinan kesulitan kita melihat rahmat Allah adalah karena kita membatasi diri sebagai objek penerima rahmat Allah dan belum terpanggil menjadi pemberi, penyampai, penyalur rahmat Allah. Oleh karenanya, kita perlu memurnikan hati dari ambisi pribadi untuk mencari kehendak Allah dan siap diutus untuk Allah. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini menampilkan Yohanes sebagai saksi utama bagi Yesus, Sang Mesias. Yesus yang pada mulanya adalah firman dan bersama-sama dengan Allah, bahkan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1-2. Jika melihat cerita Injil Lukas, kita memperoleh wawasan hubungan antara Yohanes dan Yesus yang sangat istimewa, bahkan sejak mereka dalam kandungan. Nah, bagaimana dengan identitas Yohanes? Saudara-saudara, Yohanes 1 ayat 6 bersaksi, seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Allah mengutusnya menjadi saksi bagi Yesus, sang terang yang datang ke dunia yang gelap, supaya semua orang percaya. Sebenarnya Yohanes sudah lebih dulu terkenal dan berwibawa di depan banyak orang. Namun ketika ditanya tentang identitasnya, Yohanes menegaskan bahwa ia bukanlah Mesias atau nabi seperti Elia atau Nabi Musa.
Sebaliknya, ia mengidentifikasi diri, menyebut diri, "Aku ini suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Di sini tampak jelas Yohanes memurnikan hatinya dari ambisi pribadi untuk tampil dihormati dan dikagumi. Walaupun sebenarnya Yohanes punya kesempatan untuk tampil memukau dan menarik simpati banyak orang. Jemaat yang terkasih, minggu ketiga Advent adalah kesempatan untuk kita untuk mengidentifikasi peran diri kita, setiap orang beriman yang dipanggil Allah. Seperti Yohanes, Allah mengutus kita untuk berperan dengan kemurnian hati sebagai saksi bagi Yesus Kristus. Itulah pengharapan di dalam Tuhan yang memampukan kita menghadapi pergumulan sebagai proses memurnikan hati menyambut pengharapan. Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, tugas kita orang percaya adalah mengarahkan hidup sepenuhnya dalam kemurnian Allah yang ditawarkan. Misalnya, selalu bersukacita, tekun berdoa, bersyukur dalam segala hal, untuk melakukan yang baik, menjauhkan diri dari setiap bentuk kejahatan hal yang buruk. Itu semua adalah cermin dari kita menyambut pengharapan dalam Tuhan. Maka mari Allah penuh rahmat dan setia untuk kita. Kita perlu menyambut rahmat Allah dengan sukacita dan kesungguhan serta kemurnian hati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Kita mengaku percaya, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita hendak mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon berkat karunia atas keluarga kami. Secara khusus kami doakan para orang tua, para lansia, adiuswo, para purna dan yang sudah pensiun, terkhusus Ibu Parman warga kelompok Immanuel. Tuhan berkati keberadaannya, Tuhan berkati keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk para orang tua yang selalu tekun bekerja. Demikian juga anak-anak kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, lebih-lebih ketika sudah memasuki masa libur saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami memasuki masa-masa kampanye. Tuhan berkati semua calon yang ada, calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif yang ada nanti mencalonkan DPR, dan seterusnya sampai tingkat bawah, bupati, gubernur, dan sebagainya. Tuhan berkati keseluruhan situasi yang ada, sehingga situasi kami dapat aman, tentram, walaupun berbeda kami dapat saling menghargai. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui hidup kita dan melalui pemberian persembahan bagi kemuliaan Tuhan dengan dasar sabda Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita mengaturkan persembahan sebagai simbol persembahan diri kepada Tuhan dan Allah kita. Diiringi kidung jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita haturkan persembahan, kita berdoa. Ya Tuhan, semoga melalui persembahan kami ini, nama-Mu dimuliakan, dan kami semakin mampu berpartisipasi dalam karya cinta kasih-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Berkati niat dan persembahan kami, yang kami peruntukkan bagi kemuliaan-Mu yang lebih besar, demi Kristus yang datang dalam nama Tuhan, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita melantunkan nyanyian pengutusan kidung jemaat 425 berkumandang suara dari seberang. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa saudara
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Maranatha, 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 Maranatha.